si A ini begini aku gitu. Di agamanya dia jadi tuh kayak misalnya pacaran selingkuh itu nggak boleh. Jadi Terus kalau selingkuh langsung kena tindakan dari agama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rangsang, ono tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Rangsang Channel. Nah, gue kedatangan tamu nih, namanya Adinda. Dia seorang model. Terus yang gue denger dari teman-teman gue, satu orang sih, temen aja gitu. Dari teman gue, dia punya kisah cinta yang menarik buat diceritain. Nah, gue pengen tahu langsung nih ceritanya dari Adinda. Gitu. Lu kisah cinta lu kayak apa sih yang kayaknya menarik banget gitu buat diceritain? Ya oke, kenalin nama gue Adinda Manfil. Gue punya cerita dari hubungan gue kemarin ya kan. Jadi, Kemarin banget. Iya baru kemarin banget, sekitar 4 bulan lah. Masih hangat, geng. Iya jadi gue hubungan sama dia itu udah 3 tahun. Itu beda agama. Jadi agamanya juga gimana sih? Apa nih? Dia Kristen, tapi Kristennya yang gue awalnya tuh nggak pernah tahu. Jadi di Indonesia ini kayaknya tuh jarang banget gitu di sini. Maksudnya yang jarang banget nih apa nih? Apa kita sebutin? Oh iya, coba. Jadi agamanya itu dia dari saksi-saksi Yehova. Coba gue kulik. Kira-kira apa itu? Apa tadi namanya? Saksi-saksi Yehova. Saksi-saksi. Yang lu tahu apa kayak itu? Jadi dia tuh Kristen, cuman Kristennya itu beda dari Kristen yang lain. Kayak kalau Kristen ada kan Protestan, Katolik ya kan. Dia itu kan menganut salib terus segala macam. Terus kalau dia sih nggak ada, itu Kristen. Udah pokoknya di situ gue awalnya pacaran pas dia masih sekolah. Terus gue udah lulus. Terus awalnya gue nggak tahu kalau dia Kristen kan, setiap gue suruh sholat segala macam tuh dia udah selesai nih kata dia. Sedangkan itu belum 5 menit gitu. Oh dia ngakunya begitu? Belum 5 menit. Tapi udah selesai ya udah. Gue kata gue kok kocak juga dia orang ya. Ekspres banget itu. Terus kayak oh ya udah. Besok aja gue suruh lagi. Ternyata dia bilang, maaf Din, gue tuh sebenarnya Kristen kata dia gitu. Nah, terus kenapa dia ngaku-ngaku kalau dia sholat? Nah atau itu, gue bingung kan di situnya. Ya udahlah, setidaknya bilang aja jujur gitu dari awal ya udah. Tapi memang lu nggak benar-benar nggak tahu kalau dia itu agamanya kayak gitu? Nggak tahu karena mukanya Islam banget. Padahal dia tuh ada keturunan apa sih Arabnya. Jadi emang nggak kelihatan banget. Ya udah terus di situ akhirnya PDKT terus pacaran. Ya udah dari pas awal pacaran itu gue udah bilang ke dia kan kita beda gitu kan. Gue nggak mau kalau misalnya ngejalanin cuman sia-sia. Gue dari awal aja lu masih mau jalanin sama gue atau gimana gitu kan. Udah sempat berapa bulan atau berapa? Udah beberapa bulan lah itu awal-awal gue tanya soal itu. Terus kata dia udahlah jalanin aja katanya. Biasa lah cowok kayak gitu kan. Terus maksudnya nggak usah putus gitu atau gimana nih? Tapi dia maunya ngejalanin aja tapi nggak ada kejelasan gitu. Ya udah gue jalanin aja kan. Terus gue selalu nanya pas udah setahun gue tanya lagi tuh. Gue kan selalu galau ya. Maksudnya gue males apa sih ngejalanin hubungannya sia-sia aja gitu. Gak jelas jadi mau bawa kemana. Terus gue tanya terus kita mau gimana kayak gini. Udah gitu gue nggak pernah dibawa ke rumahnya dan gue
nggak pernah tahu rumahnya tuh di mana, gue nggak tahu. Lu selama berbulan-bulan lu nggak tahu rumahnya, Nah itu nggak kan, tahu keluarganya. itu gue sabar banget dong. Gue bilang atau lu nggak diajak? nggak pernah diajak. Gue udah bilang kalau lu suruh sama gue, ajak lah gue ke rumah lu gitu kan. Setidaknya gue tahu rumah lu, gue tahu nyokap lu, tahu gimana. Jadinya gue enak gitu. Ini sama sekali gue nggak tahu rumahnya dan orang tuanya juga nggak tahu gue. Ya udah ya, gue sering berantem kan di situ. Terus ya udah dia semenjak di situ dia jadi kayak dia yang yakinin gue udah jalanin aja kayaknya. Emang dari awal tuh sebenarnya emang aku pengen jadi mualaf kata dia gitu. Dari sejak 4 SD dia bilang. Motivasinya apa? Ya nggak tahu karena dia emang kayak dia kayak nggak yakin dengan agamanya sendiri. Karena mungkin kayak banyak banget peraturannya tuh ketat banget dibanding Kristen yang lain. Terus dia sih cerita kayak gitu, emang dari awal pengen banget keluar dari situ. Ya udah, terus gue ya percaya aja lah, orang setiap ini dia kayak minta gue ajarin aku sholat dong, ajarin ngaji dong gitu kan. Dulu lah gitu. Nah itu terus akhirnya udah tuh berjalan kayak gitu. Kadang dia minta ajarin ngaji, ya udah gue ajarin kan. Udah kayak gitu-gitu aja dulu. Terus akhirnya pas 2 tahun berjalan, dia karena teman-temannya nggak ada yang tahu kan namanya seagama, dan agama dia itu nggak boleh apa sih, nggak ngebolehin kalau pacaran sama yang beda agama juga. Kalau di kita kan ya maksudnya walaupun nggak boleh tapi tetap pun masih terserah lu lah gitu. Cuman kalau di agamanya dia itu kalau nggak boleh tetap nggak boleh. Kalau misalnya ketahuan sama pendetanya itu dia kena sanksi gitu. Nah di situ akhirnya pas 2 tahun ya, karena gue nggak pernah dikenalin, dia selingkuh tuh. Dia nembak cewek lain ternyata yang segerejanya dia. Lu nggak tahu atau lu udah tahu? Gue nggak tahu. Dan akhirnya gue deket sama temannya dia tuh. Nah temennya dia semua bongkar dong ke gue. Kamu sebenarnya ada hubungan apa sih sama ini, kata dia gitu, sama si A. Ya pacaran kau gitu. Loh, padahal waktu itu dia nembak si ini loh, kata dia gitu. Buset, dia langsung aduh sakit banget. Gila, sakit banget dong. Udah 2 tahun gitu. Mentang-mentang gue nggak pernah dipamerin, orang-orang nggak tahu gue, jadinya gue gituin. Dia nembak, akhirnya udah gue berantem besar dong, berantem besar. Kamu ambil keputusan atau enggak? Akhirnya karena gue namanya cewek ya, kalau cinta gimana ya? Akhirnya ya udah, lo mau pilih siapa? Lo mau pilih dia atau gue gituin. Dia jujur, terus dia tetap memilih gue karena emang pas nembak si cewek itu ditolak. Anjing. Udah mau berusaha selingkuh terus dia ditolak gitu. Ditolak, jadi dia balik lagi ke gue. Apa sedih. Nah dengan indahnya gue terima lagi gitu. Gue bego banget kan. Ya oke, dengan kebegoan lu terus gimana? Apa namanya? Dia ngejalaninnya kayak gimana? Atau lebih baik kah atau gimana? Ya udah, terus akhirnya di situ kayak dia minta maaf lah segala macem, minta maaf. Terus nggak lama tuh orang tuanya tahu keadaan gue. Terus orang tuanya, mama yang ngechat gue di Facebook, di inbox ya. Tahu gue akhirnya, dia marah-marahin gue dong. Nyokapnya yang marahin lu? Kayak nanya gini, maaf Dinda, kamu ada hubungan apa dengan anak saya, kayak gitu. Enggak kok Tan, cuma teman aja gitu. Ya soalnya saya banyak dengar dari orang-orang katanya kalian itu pacaran gitu kan. Terus gue tetap kayak tidak mengiyakan karena kata anaknya nggak usah jujur dulu. Ya udah gue ikutin ya begonya gue kan. Ya udah, terus di situ
eh, mamanya bilang gini, udah ya, tante bilangin kalian nggak usah dekat-dekat lagi sama anak tante, jangan sampai kalian masih dekat lah, karena si A ini anak cowok satu-satunya, jadi itu dia harapan tante, kata dia gitu. Dan situ kayak dia kayak marahin gue buat jangan deket lagi sama anaknya. Ya udah gue iyain walaupun hati gue sakit banget kan digituin. Ya Emak udah. sama anak. Bener-bener kan. Oke, ya. Terus akhirnya balik lagi yang tadi dia selingkuh itu, akhirnya dia minta maaf kan, terus gue maafin, terus ya udah masih berjalan walaupun gue kasih pelajaran gitu, gue cuek banget, gue cuek kayak nggak peduli lah, namanya cewek kan masih sakit hati gitu. Ya udah akhirnya di situ mungkin dia kayak nggak terima lama-lama dicuekin sama gue, dia putusin gue akhirnya. Dia putusin gue. Bener. Oke. Udah itu gue putusin, dia putusin gue bilang kok kayak gitu, sedangkan gue di sini gue yang sakit hati kan. Iya, enggak fair. Yang sakit hati kenapa lu yang mutusin gue gitu. Akhirnya di situ dia tetap nggak mau dengar penjelasan gue sama sekali, dia ngeblok gue semuanya segala macem, dia pergi gitu aja tuh kan. Ya udah akhirnya gue di hati tuh kayak sakit banget, ada dendam dikit sih sebenarnya. Iya. Dendam tuh bentuknya apa tuh? Gimana sih, kayak kesel, gue pengen tuh dia aduh gitu lah. Terus akhirnya karena gue kesel, ya udah pas di Facebook tuh nggak lama bokapnya nih nge-add Facebook gue kan, terus ngechat gue, ternyata gue ngechat, terus akhirnya dia bilang ini pacarnya si A ya, dan dia gitu. Oh iya om gitu. Bukan dong, harusnya kan mantannya. Masih gue iyain walaupun gue udah putus ternyata. Udah berapa lama tuh? Berapa ya, pokoknya nggak lama sih pokoknya. Nggak lama. Terus terus akhirnya gue chatan, terus pindahlah ke WhatsApp dong. Situ gue curhat, bokapnya juga nanya-nanya. Pacaran udah lama gini. Walaupun beda agama, ternyata bokapnya tuh enak gitu, masih nge-support gue. Terus akhirnya gue cerita lah, gini anak si A ini begini aku gitu. Di agamanya dia, jadi tuh kayak misalnya pacaran selingkuh itu nggak boleh. Jadi kalau selingkuh langsung kena tindakan dari agamanya, dari pendetanya ini gitu. Jadi benar-benar harus hidup lu tuh harus lurus banget gitu, nggak boleh belok-belok. Terus si pendetanya ini tahu karena dari pengakuan atau gimana? Dari bokapnya, ternyata bokapnya bela gue, terus bokapnya bilang lah ke pendetanya. Terus semua bukti segala macam, chatan gue sama anaknya gue SS, gue kirim lah ke bokapnya kirimlah ke pendeta itu. Udah tuh bukti-bukti terkumpul, gue diselingkuhin terus, dan juga ketahuan pacaran sama yang beda agama. Itu kesalahan dia, makanya di situ dia akhirnya kena sidang. Jadi hukuman yang dia terima itu jadi selama 6 bulan itu dia diasingkan di keluarga, gereja, pergaulan. Jadi maksudnya dia dibuang kemana? Diasingkannya kayak Soekarno ke ini kan, ke mana? Iya. Jadi apa sih, kalau misalnya dia gereja nih, ada gereja, ya udah jadi dia kayak nggak boleh diajak ngobrol sama semua orang. Dikacangin aja gitu. Iya, dikacangin aja, udah dia nggak boleh ngobrol, dan nggak boleh ada yang ngajak dia ngobrol. Unik. Terus di rumah pun orang rumah itu nggak boleh ngobrol sama dia. Jadi benar-benar kayak diasingkan semuanya gitu. Teman-teman nggak boleh ngechat dia, nggak boleh ngobrol sama dia, main pun nggak boleh. Jadi kalau misal sama keluarga boleh, cuman kayak seadanya aja gitu. Itu hukumannya
di agama dia kayak gitu. Ya udah. Misalnya temennya beda agama nih, misalnya dia temenan sama muslim gitu, dia temennya itu tetap ngacangin apa gimana gitu tanpa pengetahuan. Kalau itu sih ya kalau beda agama kan, kalau misalnya Islam ya nggak tahu lah. Oh, ini peraturan dia kayak gimana. Selingkaran dia aja lah gitu Selingkaran ya. dia aja. Jadi emang kayak gitu peraturannya. Udah, terus nah pas di situ, pas dia kena sidang, di situ gue kayak gue puas banget. Anjir, gue kira lu kasihan. Dendam lu di situ. Cuman gue ada kasihan sama keluarganya. Gue